Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 5D dengan tema 8 yang berjudul Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku Bu Pena 5D-nya, yaitu di halaman 3. Di halaman 3 ini ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Manfaat Air. Pertanyaannya ada di halaman 4-nya, yaitu nomor 1 yang A. Kerjakan soal-soal berikut. A. Mengapa air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup? Jawabnya adalah karena untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang B. Pembangkit apakah yang membutuhkan air sebagai energinya? Jawabannya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang C. Apa manfaat air bagi manusia? Yang C jawabannya adalah untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. D. Apa manfaat air bagi hewan dan tumbuhan? Jawaban yang D adalah untuk minum, tempat tinggal, fotosintesis, dan lain-lain. E. Jelaskan perbedaan antara pemanfaatan air secara langsung dan secara tidak langsung. Yang E jawabannya agak panjang, silahkan di stop dulu videonya. Pemanfaatan air secara langsung tanpa pengolahan, sedangkan pemanfaatan air secara tidak langsung melalui proses pengolahan. Yang F, bagaimana ciri air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup? Jawabnya adalah yang F, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Lanjut ke nomor 2, tulislah informasi penting dalam teks di atas dalam peta pikiran berikut. Yang A, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan manusia untuk minum? Jawabnya adalah air. Yang B, di manakah letak PLTA Jatiluhur? Jawabannya adalah Purwakarta, Jawa Barat. Yang C, bagaimana ciri-ciri air yang bersih? Jawaban C adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang D, mengapa kita harus menjaga kebersihan air? Jawabnya adalah agar dapat terus dimanfaatkan untuk kelangsungan makhluk hidup. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 5. Di sini ada Ayo Berlatih IPA. Perhatikan gambar-gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya dari gambar A, B, C, D, dan E. Pertanyaan yang A, tuliskan manfaat air berdasarkan gambar-gambar tersebut. Gambar A, jawabannya adalah untuk wisata atau olahraga. Gambar B, manfaatnya adalah untuk pengolahan waduk. Gambar C, manfaatnya untuk mencuci piring. Gambar D, manfaatnya untuk minum. Gambar E, manfaatnya untuk sarana transportasi. Nomor 2, tulislah manfaat air yang ditemukan di tempat berikut. Ada tanah, sumur, laut, sungai. Yang tanah membantu fotosintesis, yang kedua sebagai cadangan air bersih. Kemudian air yang dijumpai di sumur manfaatnya adalah untuk mandi, untuk mencuci, dan minum. Kemudian air yang dijumpai di laut manfaatnya adalah untuk sarana transportasi, habitat ikan di laut. Dan yang nomor keempat, air yang ditemukan di sungai bermanfaat untuk sarana transportasi, minum, mandi, dan mencuci. Nomor 3, buatlah peta pikiran tentang pentingnya air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, pentingnya air, kotak yang paling atas sebagai judul, kemudian kotak di bawahnya adalah bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis, bagi hewan untuk minum dan tempat tinggal, bagi manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Silakan di stop videonya dan dicatat bagannya ya adik-adik. Kita lanjutkan ke halaman 7. Di sini ada Ayo Berlatih SBDP. Nomor 1, apa ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Jawabannya adalah bersifat gembira, diawali dan diakhiri nada do, dan jarak nadanya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1, 1,5.
Nomor 2, mengapa tangga nada C mayor disebut sebagai tangga nada natural? Jawabannya adalah karena tidak menaikkan atau menurunkan intervalnya. Nomor 3, tulislah sebuah judul lagu yang kamu kenal yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Setelah itu jelaskan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yang ada pada lagu tersebut. Oke, judul lagunya adalah Hari Merdeka. Ciri-cirinya seperti biasanya, yaitu bersifat semangat, diawali dengan do, jarak nadanya adalah 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 8. Di sana ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, bagaimana proses terjadinya hujan di permukaan bumi? Jelaskan. Jawabannya agak panjang ya adik ya. Air di bumi mengalami penguapan, lalu membentuk awan, mengalami kondensasi sehingga terbentuk titik-titik air, lalu jatuh ke bumi sebagai hujan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 2, apakah banyak air selalu tetap di permukaan bumi? Mengapa demikian? Jawabnya adalah ya, karena air di bumi mengalami siklus air. Nomor 3, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Panas matahari yang memanaskan air di permukaan bumi mengakibatkan air berubah menjadi titik-titik. Jawabnya, hal ini terjadi pada tahap titik-titik dalam siklus air. Jawabnya adalah uap dan penguapan. Jadi yang di sini jawabnya adalah uap, yang di sini adalah penguapan. B. Titik-titik akan naik ke atmosfer sehingga tinggi uap air akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi awan. Tahap ini dinamakan titik-titik. Jawabannya adalah uap air dan pengembunan. Di sini adik-adik tulis uap air dan di sini adik-adik tulis pengembunan. C. Awan yang terbentuk semakin banyak. Jika awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air akan jatuh ke dalam bentuk titik-titik. Tahap ini dinamakan titik-titik. Jawabnya adalah hujan, kemudian presipitasi. Di sini adik-adik tulis hujan, di sini adik-adik tulis presipitasi. Nomor 4, perhatikan gambar di samping A. Bagaimana proses terbentuknya salju? Jawabannya adalah titik-titik air di awan mengalami pelepasan kalor sehingga air yang jatuh ke bumi dalam bentuk salju. 4B. Tuliskan perubahan wujud yang terjadi pada proses tersebut. Yang B jawabannya adalah perubahan wujud gas ke padat atau mengkristal. Yang C, menurutmu daerah permukaan bumi manakah yang dapat mengalami turunnya salju? Jawabannya adalah daerah dataran tinggi, pegunungan, dan bagian kutub bumi. Nomor 5, buatlah bagan sederhana mengenai siklus air. Setelah itu jelaskan tiap-tiap pada bagannya. Oke, di sini ada siklus air sebagai judul. Kotak yang di bawahnya adalah evaporasi. Keterangannya air di permukaan bumi menguap oleh panas. Kemudian kotak yang kedua adalah siklus kondensasi, tahapannya yaitu uap air mengalami pengembunan dan membentuk awan. Dan tahap yang terakhir adalah presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia yang ada di halaman 9. Silakan adik-adik baca dulu teks yang berjudul Fenomena Hujan Es. Nomor 1, lengkapilah peta pikiran berikut berdasarkan informasi pada teks tersebut. Paragraf 1, 2, dan 3. Untuk paragraf pertama atau 1, silakan adik-adik tulis di kotak ini. Ini adik-adik tulis ya di situ. Yaitu ini adik-adik. Hujan es adalah salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan es dari langit. Sementara itu, untuk paragraf yang kedua, silakan adik-adik tulis hujan es biasanya disertai dengan angin kencang atau angin puting beliung. Dan kotak pada yang ketiga, yaitu paragraf ketiga, hujan es pernah terjadi di Bandung, Banjarnegara, Medan, dan daerah lainnya di Indonesia. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Jika sudah, kita lanjutkan ke nomor yang 2. Ingat kembali, sebentar adik-adik.
Ingatlah kembali peristiwa dalam teks manfaat air ada pada pembelajaran 1. Buatlah peta pikiran buatanmu sendiri. Oke, seperti ini adik-adik, manfaat air paling atas sebagai judul. Kotak pertama paragraf pertama yaitu air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki manfaat bagi makhluk hidup. Lanjut di kotak yang kedua adalah paragraf kedua yaitu selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memanfaatkan air. Kemudian paragraf ketiga pada kotak yang ketiga yaitu air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 11. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks berjudul mengenal rumah Honai dan suku Dani di Papua. Pertanyaannya adalah buatlah tabel berisi daftar pertanyaan yang terdapat pada halaman sebelumnya mengenai rumah Honai suku Dani. Baiklah, tabel itu adalah ini adik-adik ya. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jawabannya adalah suku Dani di Papua. Nomor 2, apa penyebab peristiwa tersebut terjadi? Jawabannya adalah tidak memiliki cerobong asap. Nomor 3, pertanyaannya bagaimana penyelesaian pada peristiwa tersebut? Jawabannya adalah pintu Honai dibuka sebagai tempat keluarnya asap. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan nomor 2, tuliskan peristiwa-peristiwa berdasarkan hasil diskusimu ke dalam tabel berikut mengenal rumah Honai suku Dani di Papua. Ini adik jawabannya. Yang pertama adalah perapian di rumah Honai hanya dinyalakan saat suhu udara dingin. Yang kedua, meskipun agak berbahaya, namun perapian ini tetap dinyalakan dalam rumah Honai. Itulah jawaban nomor 2. Dan yang nomor 3, ceritakan keunikan rumah adat daerah asalmu kepada teman sebelahmu. Lakukan secara bergantian. Anggap saja adalah saya rumah Honai ya adik-adik ya. Ini keunikan dari rumah Honai di kampung saya, ibaratnya begitu. Rumah Honai tidak memiliki cerobong asap. Saat perapian dinyalakan, pintu Honai dibuka sebagai tempat keluarnya asap. Kemudian keunikan yang lain adalah tidak memiliki banyak perabotan. Itulah keunikan-keunikan dari rumah Honai. Jika sudah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Pena jilid 5D dengan tema 5 lingkungan sahabat kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.